Ya, untuk mengetahui seperti apa kans atau peluang keduanya, langsung saja kita membahas bersama dengan Jalu Wirajati di sini. Apa kabar, Kang? Kabar baiknya lah. Ya, jadi ini gimana nih, Kang? Madrid katakanlah memang diuntungkan ya karena menang 2-1 kemarin, tapi Ajax juga tidak bisa dikesampingkan ini. Performanya lagi gemilang justru di Liga Domestik. Anda melihatnya seperti apa? Ya, ini menjadi sebuah kutub yang berseberangan ya ketika Madrid justru terpuruk 3 kali kalah beruntun di Liga Domestik, sementara Ajax menunjukkan grafik yang meningkat. Ya, tapi seperti kata Nela bahwa kondisi Madrid menang 2-1 pada pertemuan pertama ini benar-benar amat sangat menguntungkan karena dari sepanjang sejarah dari 100 pertemuan tim yang menang 2-1 pada leg pertama di kandang lawan, 94 diantaranya berhasil lolos ke babak selanjutnya. Jadi walaupun di atas keras performa Madrid tengah menurun, tapi melihat statistik tersebut saya rasa fans Real Madrid bolehlah optimistis dengan dengan kans tersebut. Tapi di sisi lain Ajax Amsterdam pun tidak boleh dikesampingkan, benar kata Nela juga, karena mereka juga punya tren bagus gitu, walaupun memang sudah sangat lama ya, sekitar 24 tahun lalu ketika mereka bisa membalikan keadaan dari tertinggal akhirnya menjadi menang di kandang lawan. Tapi ya saya rasa segala hal masih sangat terbuka dan pertandingan ini pasti akan sangat seru untuk disaksikan. Oke, kalau kita lihat dari head to head ini ya Kang ya, pertemuan dari keduanya di Liga Champions Eropa, statistiknya seperti apa? Bahwa kita tahu sendiri nih dari 2011 sampai 2019 kemarin kan Real Madrid selalu menang, tidak pernah kalah. Apakah memang aura Liga Champions-nya Real Madrid memang selalu hadir seperti itu? Iya, kita lihat bahwa dari 13 pertemuan total ya, memang kalau secara total ya, Madrid menang 8, Ajax cuma 4, dan kemenangan terakhir pun 24 tahun yang lalu. Ini sementara rekor 5 pertemuan terakhir memang sudah beda kelas ya ketika era Liga Champions dan Piala Champions tidak bisa dibandingkan. Real Madrid ketika masih diperkuat Cristiano Ronaldo memang tampil begitu jemawa ya, begitu luar biasa, hingga akhirnya kita bisa saksikan skor di sini bahwa mereka selalu bisa mengalahkan Ajax Amsterdam. Tapi musim ini kita lihat dari pertemuan pertama Madrid seperti kesulitan menghadapi Ajax yang sebenarnya adalah ini sudah 15 tahun tidak pernah lolos ke babak 16 besar, dan itu terbukti semangat juang Ajax Amsterdam bisa merepotkan Real Madrid, dan inilah yang fakta yang terjadi saat ini. Madrid sudah 2 kali kalah nih di kandang sendiri ya, di Liga Domestik, kalah dengan Barcelona lagi seperti itu. Nah, tapi kalau Anda melihat apakah juga ini menjadi ajang pertarungan dari Santiago Solari? Karena kalau tidak menang, bisa terancam dong posisinya. Betul, ya ini menjadi ajang pertaruhan karena taruhlah hari Rabu mereka kalah dari Copa del Rey di Copa del Rey ya, sehingga mereka sudah pasti kehilangan gelar di Piala Raja Spanyol. Kemudian akhir pekan lalu mereka juga kalah dari lawan yang sama Barcelona di Liga Spanyol. Kondisi mereka tertinggal 12 angka dari sang pemuncak klasemen. Praktis target yang paling realistis bagi Real Madrid saat ini adalah Liga Champions. Nah, benar dikatakan Nela tadi bahwa mereka pasti akan habis-habisan pada pertandingan kali ini ya, karena dengan kondisi bahwa mereka sudah tidak memiliki kesempatan lagi di 2 laga berikutnya, dan itu pun sudah sempat disindir oleh pelatih Ajax Amsterdam bahwa kami masih punya peluang 3 gelar juara, sementara Madrid cuma tinggal di sinilah. Tentu ini akan menjadi motivasi luar biasa bagi Real Madrid di satu sisi, tapi juga bisa menjadi beban karena mereka hanya tinggal di Liga Champions saja. Iya, kita lihat dari sisi formasi, Kang Jalu, seperti apa nih Anda melihatnya ya? Kalau dari formasi ini Madrid tampil tanpa Kapten Sergio Ramos. Nah, penggantinya siapa nih? Bisa kita lihat ini, Kang, ada Nacho ya, di situ ya. Kemudian ada juga Varane. Apakah ini mampu nantinya menghadang dari juru kunci Ajax? Iya, tapi ini kita lihat ya sebenarnya Nacho dan juga Varane, sebenarnya dari segi kualitas Sergio Ramos kita akui lah sebagai salah satu bek terbaik di dunia. Tapi kehilangan Sergio Ramos untuk beberapa sisi bisa ditutupi oleh Nacho. Tapi ada 2 hal yang tidak bisa ditutupi Nacho dari Sergio Ramos. Pertama adalah kepemimpinannya, karisma dia sebagai pemimpin di area perang. Ini membuat gentar para penyerang lawan. Yang kedua adalah kemampuan dia mencetak gol. Karena Ramos saat ini menjadi top skor ketiga Real Madrid di segala kompetisi musim ini. Jadi saya rasa 2 hal ini yang tidak bisa digantikan oleh Nacho. Sementara untuk mematikan pergerakan pemain lawan, Nacho punya skill untuk itu. Tapi kalau kita lihat lagi, Bung, tadi kan kita dari lini belakangnya, tapi dari lini depan, lini tengah, dari masing-masing lawan ini seperti apa kalau Anda lihat? Ya, kalau saya melihat bahwa kunci dari Real Madrid adalah bagaimana Luka Modric diberikan kebebasan untuk berkreasi di lini kedua. Ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi De Jong dan kawan-kawan yang akan berada di lini kedua Real Madrid, di lini kedua Ajax Amsterdam untuk mematikan pergerakan Luka Modric. Ketika Luka Modric bisa dimatikan, saya rasa aliran bola kepada Asensio, Benzema maupun Vinicius Junior pun akan kembali terhambat. Ini yang bisa dimanfaatkan Ajax Amsterdam untuk bisa mencuri kemenangan, setidaknya untuk memaksakan perpanjangan waktu lah
di kandang Real Madrid. Karena Ajax untuk menang butuh kemenangan dua gol tanpa kemasukan, dan kali ini tentu tantangan terberatnya adalah itu, bagaimana mereka mematikan pergerakan Luka Modric di lini tengah Real Madrid. Baik, kita lihat ini head to head dari kedua pemain kunci, ada Benzema dan juga ada Tadic. Ini seperti apa Anda melihatnya kedua pemain tampan ini ya Bung ya? Kalau kita lihat dari segi umur dan juga gol mereka di Liga Champions beda-beda tipis. Iya, cukup berimbang ya, tapi kita lihat bahwa sebenarnya Benzema ini sangat lebih moncer lah di Liga Champions dibandingkan di kompetisi domestik. Ya, saya yang akan menarik adalah bagaimana posisi Tadic. Pada pertemuan pertama dia ditempatkan sebagai target man. Padahal dia sebenarnya juga seorang pemain penyerang yang bisa bergerak di sisi sayap. Dan itu memang opsi ini bisa saja kembali dipasang oleh Ten Hag pada laga kedua nanti. Karena masih ada Kasper Dolberg. Dan juga jangan lupa juga masih ada Klaas-Jan Huntelaar yang mungkin bisa dimainkan sebagai target man. Nah ini itu opsi-opsi lain ya? Untuk opsi-opsi lain, karena Huntelaar dengan oke lah dia dari segi umur sudah bisa dikatakan uzur untuk level penyerang. Tapi dia punya pengalaman pernah membela Real Madrid pada beberapa waktu lalu. Dan pengalaman inilah yang menurut saya bisa menjadi pembeda pada laga nanti. Ya, jadi strategi-strategi apa yang nanti akan diterapkan dari masing-masing pelatih kalau menurut Anda melihat dari tampilan atau performa mereka sebelumnya? Ya kalau saya melihat pasti Madrid walaupun bermain di kandang sendiri dan mengantungi kemenangan 2-1 di kandang lawan pada pekan, tetap akan mencoba mengambil inisiatif serangan terlebih dahulu. Mereka tidak akan membiarkan para pemain Ajax untuk terbuka menciptakan peluang, dan kalau bisa mereka Madrid harus bisa mencetak gol cepat pada menit-menit awal. Hai, jadi prediksinya gimana Kang Jalu? Ajax pasti akan memberikan kesulitan bagi Real Madrid, tapi saya rasa Madrid akan bisa meraih kemenangan tipis pada laga kali dan melangkah ke babak 16 besar untuk 23 tahun beruntun. Jadi masih tahunnya Madrid? Masih. Kalau tahun untuk menjadi juara saya masih tanda tanya, tapi untuk meneruskan tradisi bahwa mereka selalu lolos ke perempat final itu akan bisa terjaga. Akan milik Madrid. Berapa kira-kira skornya? Ya mungkin 2-1. 2-1 lagi ya. Nah pemirsa, kita akan nantikan bersama bagaimana pertandingan yang akan berlangsung pada Rabu dini hari antara Real Madrid versus Ajax Amsterdam. Terima kasih Kang Jalu sudah hadir bersama Newsline Sport hari ini.